Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Maulana dengan NPM 221506170 dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait proyek UAS dari mata kuliah struktur data dan juga sekaligus melakukan demo untuk program yang telah dibuat. Dan di sini sesuai dengan persyaratan, proyek ini dibuat dengan dua bahasa pemrograman yaitu C++ dan juga Python. Dan program ini berbasis terminal, jadi pengguna dapat menjalankan dan memilih menu dengan menggunakan terminal. Dan sistem ini dibuat untuk mengelola antrian layanan sederhana seperti antrian loket, administrasi, ataupun layanan umum lainnya. Dan fitur-fitur yang terdapat di sini terdapat beberapa menu yaitu tambah antrian, panggil antrian, cari antrian, tampilkan antrian aktif, tampilkan riwayat panggilan, dan juga keluar. Dan di sini eh, project ini menggunakan sistem menggunakan prinsip struktur data yaitu queue. Nah, queue ini antrian yang dimana menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Maka dari itu, ini sangat cocok untuk sistem antrian yang akan digunakan dengan menggunakan queue. Dan selain itu juga, program ini membutuhkan pencatatan riwayat antrian yang sudah dipanggil. Jadi untuk menyimpan riwayat tersebut, kita menggunakan struktur datanya stack. Dan stack ini menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi data terakhir yang dipanggil akan tampil paling atas pada riwayat. Dan dengan demikian, project ini menggunakan dua struktur data utama yaitu queue dan juga stack. Dan program ini juga menerapkan algoritma linear search untuk mencari data antrian berdasarkan nomor antrian. Oke, nah di sini eh langsung saja masuk ke demonstrasi dari program. Kita pertama-tama harus masuk dahulu ke terminal dan di sini karena saya menggunakan C++, jangan lupa untuk mengcompile dengan menggunakan G++. Namun di sini karena saya sudah mengcompile, jadi tinggal jalankan saja programnya. Oke, nah di sini ada beberapa menu sesuai dengan fitur yang sudah dibuat dan di sini ada tambah, panggil, antrian, cari antrian, tampilkan antrian dan tampilkan riwayat panggilan dan juga keluar. Nah di sini ya pengguna akan bisa masukkan menu yang dipilih. Contohnya misalnya kita akan menambah antrian. Sini diminta untuk memasukkan nama, misalnya nama Zaki. Keperluannya misalnya servis. Dan di sini dia akan mengoutput data antrian berhasil ditambahkan nomor antrian Anda satu. Dan ketika kita coba tampilkan riwayat antrian, tampilkan antrian aktif, maka dia akan muncul antrian yang sudah kita masukkan tadi. Nah, eh, kita bisa melakukan panggilan antrian dan antrian akan dipanggil. Nah, ketika kita mencoba menampilkan antrian lagi yang sedang aktif, maka dia akan mengoutput antrian masih kosong karena antrian sudah dipanggil sebelumnya. Dan ketika kita coba menampilkan riwayat panggilan, dia akan menampilkan antrian yang sudah dipanggil tadi. Dan di sini kita bisa menambah lagi, coba nambah lagi. eh, Oke, nah ketika kita mencoba masukkan dua antrian di sini, kita coba menampilkan antrian aktif. Nah, dia akan menunjukkan daftar antrian aktifnya ada dua di sini dan nomornya 2 dan 3 karena yang satu sudah dipanggil tadi. Dan kita coba tampilkan riwayat panggilan, dia akan menampilkan riwayat yang tadi. Dan ketika kita mencoba untuk cari antrian menu nomor 3,
maka kita dapat masukkan nomor antrian yang dicari. Misalnya di sini antrian yang ketiga yaitu Rian. Nah, di sini dia akan mengoutput data antrian ditemukan sesuai dengan nomor yang kita input, yaitu Rian. Nomor 3 namanya Rian dan berhasil ditemukan. Dan ketika kita tampilkan antrian aktif, dia masih tetap ada di daftar antrian. Dan ketika kita coba panggil antrian, maka dia akan memanggil antrian yang nomor 2 sesuai dengan antrian dengan prinsip queue di sini. Dan ketika kita coba tampilkan riwayat panggilan, maka di sini sudah dapat dilihat antrian yang telah dipanggil itu nomor 1 dan juga nomor 2. Dan ketika kita coba cek tampilkan antrian yang aktif, maka sisa yang nomor 3. Nah, ketika kita panggil semua, maka nomor semua antrian sudah terpanggil dan nomor antrian aktif akan menjadi kosong. Dan ketika kita coba riwayat panggilan, maka antrian akan terlihat yang sudah dipanggil dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Untuk yang Python di sini sama saja ketika dijalankan. Jika yang Python ini dijalankan, ini akan dengan menggunakan Python sistem antrian .py. Nah, dia akan menampilkan menu yang sama. Jadi, mungkin kita tes saja sekali. Nah, kita bisa lihat berhasil, antrian aktif berhasil, riwayat panggilan kosong, cari antrian nomor 1 ada, dan ketika kita coba tampilkan riwayat antrian aktif, muncul dan ketika kita panggil dia berhasil memanggil riwayat panggilan berhasil lalu kita coba keluar program selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.